Masuk belum? Sudah, Tekan dulu. udah, Akhirnya udah masuk. udah masuk semua. Hai, halo akademisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo dari Magister Manajemen Universitas Erlangga. Nah, ini saya mau presentasi tentang hasil proyek saya nih. Ini model free trial sebenarnya. Moodle itu apa ya? Moodle itu perangkat lunak untuk pembelajaran, Mas. Jadi Hmm. semacam e-learning gitu loh. Di dalam sini saya bisa upload materi, saya bisa upload video, saya bisa upload apapun yang berhubungan dengan segala sesuatu yang digunakan untuk bahan pembelajaran. Bahkan saya bisa membuat kuis dan penilaian di sini. Nah, gitu. Coba kita masuk ya. Oh, ini domainnya ngomong-ngomong nama perusahaan saya sendiri sih, Astana Idea Anugrah. Tuh. Username-nya kita coba masukin ya Astana Idea Anugrah. Terus kita masukin passwordnya dulu. Duh. Dah, sorry tadi ada tipu sedikit. Oke, kita langsung masuk ke course-nya ya. Uh, Oke, jadi ini course yang saya buat eh, terdiri dari 11 topik, Mas. Hmm. Nah, jadi ini tuh KMS prototype. KMS itu Knowledge Management System, di mana ini tuh adalah sebuah sistem TI, ya, teknologi teknik informatika yang apa ya? Simpelnya gini, di sini nih sebuah sistem pembelajaran. Mas itu bisa upload data, Mas itu bisa upload video, Mas bisa menyimpan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan untuk meningkatkan pemahaman, kolaborasi, serta proses belajar. Nah, di sini saya ada 11 topik nih. Nah, kita mulai dari yang pertama. Kok saya? Gak enak ya terlalu kaku ya. Aku aja ya. Jadi gini, aku di sini ambil topik HMIS, Mas. HMIS itu Hospital Management Information System. Nah, jadi apa sih itu HMIS-nya? Singkatnya itu ya sistem terintegrasi buat di rumah sakit. Itu. Jadi harusnya pegawai rumah sakit itu nggak perlu manual lagi nyatet segala transaksi di Excel ataupun di kertas. Jadi semuanya udah harus sistem yang saling connect satu sama lain. Nah, terus untuk company profile-nya, ini perusahaan saya, Astana itu adalah konsultan IT, ya. Kami membuat sistem, eh, ini lagi fokusnya di bidang rumah sakit sih. Jadi gimana caranya supaya rumah sakit itu bisa melakukan proses otomatisasi, lebih ke arah digital dan semuanya itu udah terintegrasi. Jadi nggak ada manual-manualan lagi gitu, Mas. Terus kalau untuk salah satu produk kami, ini ada Aircam Medis. Jadi RK medis itu apa ya lebih ke kayak database pasien gitu loh Mas, kayak nyimpen data pasien. Misalkan gini nih, aku udah pernah ke rumah sakit A. Harusnya kalau aku ke rumah sakit A lagi suatu saat, aku tinggal masuk aja dong. Iya. Minimal ya nyebutin nama, alamat atau nomor KTP gitu kan, atau nomor identitas kartu rumah sakit kalau ada gitu kan. Nah, tapi Mas pernah nggak sih ke rumah sakit eh, rumah sakit X misalkan. Terus beberapa saat kemudian, beberapa bulan atau minggu kemudian, Mas itu kok dilalah ke situ lagi. Nah, dulu udah pernah isi form pendaftaran, begitu ke sana lagi disuruh isi lagi. Pernah nggak sih kayak gitu? Pernah. Nah, itu wasting time nggak sih? Iya. Harusnya kan kalau kita pernah masuk ya udah kan, ya Iya. tinggal kita Bernama. nyebut nama, kita pernah di sini ada historinya gitu loh. Iya. Nah, ini udah disuruh ngisi form yang segitu tebalnya, ke situ ngisi form lagi. Nah, itu kan bikin apa ya? Bikin pasien itu terganggu. Semestinya kan semua udah otomatis nggak ada lagi kayak gitu gitu loh. Terus kalau di rumah sakit tuh ya elemen yang di situ ada banyak Mas. Jadi ada 8. Nah, kalau di rumah sakit itu customernya siapa sih? Pasien. Pasien ya. Ya, bukannya kita sengaja membuat orang lain ini sakit supaya datang jadi customer kita enggak ya. Tapi ya secara realnya memang kalau di rumah sakit itu yang disebut customer tuh ya
pasien itu, Betul. pemasukannya dari pasien. Nah, terus ada supplier. Nah, ini nggak cuma industri nih. Kalau misalkan di industri mungkin ya memang sering ya disebut supplier itu gitu kan. Tapi Betul. kalau di rumah sakit ada nggak kira-kira? Ada Ada. Contohnya? player alat medis, terus bahan-bahan kimia, obat-obatan, bahkan makanan-makanan. Nah, dan segala macamnya ya. Jadi di rumah sakit itu juga ada supplier. Bahkan ada kompetitornya loh. Kita menyembuhkan orang, tapi kita juga ditantang sama kompetitor. Ada komunitas global, ada komunitas keuangannya juga untuk saling dukung. Nah, ini ada juga ini kita hubungan juga sama pemerintahan rumah sakit itu bahkan erat sama pemerintahan. Owner di sini juga masuk ke salah satu elemennya rumah sakit dan juga working population. Nah, ada berapa orang sih di rumah sakit? Di rumah sakit itu nggak cuma dokter loh, nggak cuma perawat. Di sana juga ada administratif, ada IT-nya juga, ada medical staff, ada dokter, perawat dan segala macam. Jadi nggak cuma dokter aja yang ada di rumah sakit. Terus kalau kita ngomong bisnis proses sih, apa sebenarnya bisnis proses tuh? Bisnis proses tuh lebih ke arah alur ya, Ya, lebih ke arah alur. Contohnya kalau ke rumah sakit, datang itu ngapain pasien? ke registrasi, Ke registrasi ya daftar. kan, daftar. Nah, ini mau cek mau ke dokter apa atau mau ke poli mana gitu kan. Nah, setelah masuk poli misalkan, kan biasanya didiagnosis sama dokternya kan, Ya, input ke sistem. Nah, setelah diagnosis, larinya kemana? pembayaran. Pembayaran. Nah, setelah itu baru transaksinya direkap jadi satu, outputnya menjadi laporan keuangan, gitu kan. Nah, secara singkatnya kayak gitu sih bisnis proses. Terus ada transaction dashboard. Nah, ini singkatnya adalah berapa jumlah transaksi. Misalkan nih, saya ambilnya gelondongan ya. Aku ambilnya gelondongan tahun 2019 sampai 2024. Misalkan 2024 total transaksinya 85.000. Nah, ini berhubungan nih. Ingat ya, 2008, 2024 transaksinya berapa? Dua 85.000. 85.000. Nah, kita beralih ke IT investment. Di tahun yang sama, 2024, 2024, total investmentnya 850.000 US dollar. Nah, maka kalau kita mau menghitung cost structure-nya, tinggal investasinya dibagi transaksi. Nah, tadi kita udah hitung yang tahun 2024, investasinya 850.000 US dollar. Hmm. Ya, kalau dibagi transaksinya 85 Ribu. ribu, berarti cost per transaksinya adalah 10 dolar. Nah, jadi di rumah sakit itu juga ada nilai investasinya, ya kan? Mau maju, mau digital, pasti dong harus keluarin biaya untuk beli komputer, beli laptop, langganan internet dan segala macamnya itu kan biaya semua. Ya. Nah, sedangkan kalau dibagi transaksi itu biaya per transaksinya berapa? Pastinya rumah sakit itu juga bukan bisnis sih, tapi apakah mereka nggak mau untung? Oh, betul. Nah, rumah sakit itu gimana-gimana juga mereka berbisnis Iya. gitu kan. Kalau mereka nggak punya keuntungan atau mereka pepo aja, misalkan nggak untung nggak rugi. Terus bayar karyawan gimana? Hmm. Bayar dokter, bayar petugas kebersihan, bayar keamanan, kan nggak cukup kan. Ya. Jadi semuanya itu sebenarnya berbisnis untuk bertahan hidup. Nah, otomatis kalau kita bicara strategi ke depan, ya gimana caranya supaya cost-nya turun, keuntungannya naik. Baik. Semua demi pelayanan yang lebih baik. Nah, cara gimana? Ya, mungkin kita bisa audit nih sistem yang terlalu mahal yang mana, bisa kita pangkas, sistem yang nggak kepake yang mana, mungkin bisa kita merger atau kita ganti gitu kan. Atau kita bisa melakukan diversifikasi produk loh. Kepikiran nggak sih diversifikasi? Kalau di manufaktur mungkin kita bisa ya buat produk macam-macam yang unik gitu. Tapi kalau di rumah sakit banyak orang nggak kepikir. Dikira rumah sakit itu cuma nanganin orang stroke, nanganin orang jantungan. Nah, padahal eh, bisa kan sebenarnya dokter tuh buka jasa konsultasi diet Hmm. gitu kan, jasa konsultasi kebugaran. Nah, ini yang nggak banyak kepikiran nih. Karena mungkin orang masih terfokus pada nyembuhin orang sakit secara fisik aja. Ya. Padahal kalau produk jasa itu ditambah, keuntungannya itu bisa lebih besar gitu loh. Ya. Costnya bisa lebih kecil. Nah, itu semata-mata demi apa sih? Demi pelayanan yang lebih maksimal Maksimum. Ya. sebenarnya. Gitu. Ya, maka kalau rekomendasi untuk kami sih, ya kalau saya selalu mengusahakan gimana
supaya sistem yang saya buat nih user friendly, jadi mudah dipahami siapapun, mudah digunakan dan ya intinya orang pakai sistem kan supaya lebih simpel ya. Iya. Nggak jangan sampai orang pakai sistem itu malah lebih pusing. Harusnya dia lebih enjoy dalam bekerja. Nah, mungkin kalau pengalaman atau rekomendasi dari Mas Putra untuk HMIS yang kami buat ini apa ya? Mungkin Mas Putra pernah ada pengalaman atau unek-unek yang kurang mengenakan soal sistem di rumah sakit, mungkin bisa jadi masukan buat kami. Ya itu tadi udah antri tapi keserobot atau udah daftar tapi kelewatan jadi sistemnya nggak beres karena masih konvensional di depan udah didaftarin tapi belum masuk datanya di ruang dokter jadi nggak dipanggil-panggil kayak gitu udah pernah Hmm, harusnya semuanya udah otomatis ya, integrasi ya. terintegrasi ya. Mm, Nah, tepat waktu jadinya. betul sekali. Jadi mungkin kalau ada teman-teman atau rekanan dari Mas Putra yang butuh untuk sistem rumah sakit, insya Allah kami siap bantu, Mas. Baik Di bawah CV Astana. ya. Nah, sebagai penutup, ini saya punya hadiah buat buat Mas Putra. Jadi kami sudah siapkan kuis nih, Mas. Nah, ini kuisnya cuma untuk menguji aja ya. Ya. Jadi aku pengen tahu gimana sih wawasan orang awam itu tentang sistem yang ada di rumah sakit. Nah, oke, ini tak coba apa namanya login pakai akunnya dosenku ya, Mas ya. Iya. Hmm. Nah, ini dia. Ini oke. Ini adalah course-nya SIB Project. Kita langsung aja masuk ke kuis. Oke, Mas sudah siap? Waktunya 10 menit. Soalnya ada 20. Kerjakan sengertinya aja, gitu kan. Kita mulai dari sekarang ya. Satu, dua, tiga. Oke. Yuk, fokus, Mas. Wah, kayaknya pintar juga nih ngerjakannya. Udah 10 soal. Ayo, kurang 10 lagi. Kurang 9 lagi. Ya, kurang satu soal. Ini finish attempt. Kita lihat. Berapa nilainya? Ya, kita lihat nilainya. Dan oh, 85 luar biasa. Lumayan lah, ya bagus lah untuk orang yang kerjanya nggak di bidang sistem dan rumah sakit itu ini sangat bagus menurut aku ya. Ya, jadi nilainya sudah terupdate di sini, langsung terupdate, Mas. Wow, 85. Nah, ini kalau user yang lain ini udah pada 100 karena mereka udah belajar nih, intens nih, tanya jawab sama aku. Makanya mereka udah 100 semua gitu. Nah, ini yang akunya dosenku, ini belum 100. Tapi nggak apa-apa, memang ini buat pembelajaran sih. Dan memang
Aku cuma pengen tahu aja ya, aku pengen ngukur seberapa kenal sih orang-orang ini terhadap sistem yang ada di rumah sakit. Oh, gitu kan? Oke, kalau gitu Oke, selamat Mas. terima kasih. Dapat hadiah piring cantik dari Oke, saya. saya tunggu. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga ini bisa jadi inspirasi bagi teman-teman yang melihat video saya. Dan mungkin kalau nanti ada rekanan atau kawan yang butuh untuk dibuatkan sistem rumah sakit terintegrasi, insya Allah kami siap membantu. Gitu aja guys. Saya pamit undur diri dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Log out dulu. Kemarin udah tidur.